Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sanderajat. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Elektro kelas C. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hukum Biosafat. Di bab sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kemagnetan, dan di mana di bab itu kita menekankan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Dan pertanyaannya, apakah hanya magnet permanen yang dapat menghasilkan medan magnet? Di sini kita akan membahasnya di hukum Biosafat ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Biosafat. Pengertiannya, hukum Biosafat ditemukan oleh Hans Christian Oersted tahun 1820 yang berbunyi sebuah kawat apabila dialiri listrik akan menghasilkan medan magnet yang garis-garis gayanya berupa lingkaran-lingkaran yang berada di sekitar kawat tersebut. Arah dari garis-garis gaya magnet tersebut ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi seperti ini gambarannya, kaidah tangan kanan. Yang pertama, kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik disebut induksi magnet dengan lambang B. Ini adalah induksi listriknya. Lalu besar induksi magnet atau yang ini oleh Biot dan Safat dinyatakan. Yang pertama, berbanding lurus dengan arus listrik. Jadi ini adalah arahnya ke atas, berarti seperti jempol kita seperti ini. Ini arahnya ke atas. Nah, lalu jari-jari kita anggaplah adalah sebuah induksi magnetnya atau medan magnetnya. Jadi arahnya ke sini. Jadi arah kuku kita jadi melingkarnya seperti ini. Dan kebalikannya, jika tangan kanan jika arahnya seperti ini, berarti putarannya akan tetap sama seperti itu. Dan ini adalah panjang kawat adalah L. Jadi yang kedua, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat penghantar atau L. Ini adalah panjangnya. Lalu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat penghantar. Dan terakhir, berbanding lurus dengan sinus sudut antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat penghantar. Jadi secara matematis, untuk menentukan besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik adalah dB sama dengan K kali I kali dL kali sin theta per R kuadrat. Dengan keterangannya, yaitu dB adalah perubahan medan magnet dalam satuan Tesla. Lalu K mu 0 per 4V. Lalu mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Wb per ampere meter. Lalu I sama dengan kuat arus listrik dalam ampere, satuan ampere. Lalu dL perubahan elemen panjang dalam satuan meter. Lalu theta sudut antara elemen berarus dengan jarak ke titik yang ditentukan besar medan magnetiknya. Lalu yang terakhir, R jarak titik P ke elemen panjang dalam meter. Jadi ini adalah kawatnya seperti ini, jadi gambarannya. Yang kedua, medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Besarnya B dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Semakin besar kuat arus, semakin besar kuat medan magnetnya. Semakin jauh jaraknya terhadap kawat, semakin kecil kuat medan magnetnya. Lalu yang kedua, berdasarkan perumusan matematik oleh Biot dan Safat, maka besarnya kuat medan magnet di sekitar kawat berarus listrik dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 kali I per 2V kali A. Dan untuk jumlah N lilitan, maka
rumusnya B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2V kali A, dengan keterangan seperti B adalah medan magnet dalam satuan Tesla. Lalu mu 0 permeabilitas ruang hampa dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Wb per ampere meter. Lalu I kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan A jarak titik P dari kawat dalam satuan meter. Dan yang terakhir, yang ketiga, medan magnet di sekitar kawat melingkar. Besarnya medan magnet di pusat kawat melingkar dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2 kali A. Dan untuk jumlah N lilitan kawat, jadi B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2 kali A. Dengan keterangan B sama dengan medan magnet dalam satuan Tesla, lalu mu 0 permeabilitas ruang hampa 4V kali 10 pangkat min 7 Wb per ampere meter, lalu I kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan A jarak titik P dari kawat dalam satuan meter, dan jari-jari lingkaran yang dibuat. Sekian video singkat mengenai hukum Filsafat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.